Baik Bapak Ibu yang terkasih dalam Yesus Kristus, Shalom. Kembali kami datang ke hadapan Bapak Ibu sekalian di dalam program acara dari Mount Hermon Church, Mujizat Zaman Now. Dan kami percaya bahwa setiap program yang dibuat oleh Mount Hermon Church pasti akan memberkati Bapak Ibu sekalian melalui setiap firman yang diberitakan dan setiap kesaksian mujizat yang dapat dibagikan di hadapan Bapak Ibu semuanya. Untuk itu, mari persiapkan keberadaan kita semuanya. Kita akan masuk ke dalam acara ini, menikmati hadirat Tuhan dan mendengarkan firman Tuhan. Terlebih dahulu mari kita berdoa. Bapa, terima kasih, kami bersyukur untuk hari ini di mana kami kembali dapat berkumpul secara online dan bersama-sama menikmati hadirat-Mu dan menikmati firman-Mu. Bapa, Engkau hadir di tengah-tengah acara ini, Mujizat Zaman Now, dan kami percaya ada kesaksian Kristus yang dapat didengar oleh setiap kami melalui setiap karya mujizat yang Kau lakukan di tengah-tengah umat-Mu. Kami serahkan acara ini, acara program Mujizat Zaman Now ini hanya ke dalam tangan-Mu Bapa. Engkau yang memberkati kami semua hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari kita menyembah Tuhan. Mari Bapak Ibu, siapkan hati yang terbaik, kita menyembah Dia. Kita mau tinggikan namanya. Yes. Haleluya. Terima kasih Yesus. Haleluya. Kami bersyukur. Glory Yesus. Kami tinggikan Engkau Tuhan Yesus. Yes. Ya Tuhan, tiap jam ku memerlukan-Mu. Engkaulah yang memberi sejahtera penuh. Setiap jamnya Tuhan, di Kau ku perlukan. Ku datang juru selamat, berkatilah. Lebih lagi katakan, ya Tuhan, tiap jam ku memerlukan-Mu. Engkaulah yang memberi sejahtera penuh. Setiap jamnya Tuhan, di Kau ku perlukan. Ku datang juru selamat, dinaikkan doamu, katakan, ya Tuhan, tiap jam ku memerlukan-Mu. Amin. Engkaulah yang memberi sejahtera penuh. Setiap jamnya Tuhan, di Kau ku perlukan. Ku datang juru selamat, berkati. Ya Tuhan, ya Tuhan, tiap jam ku memerlukan-Mu. Amin. Engkaulah yang memberi
setia, setiap jamnya Tuhan. Jika ku perlukan, ku datang juru selamat. Berkatilah setiap kami perlu Engkau Tuhan. Yes, ku datang juru selamat. Berkat, lebih lagi katakan setiap jamnya Tuhan. Jika ku perlukan, ku datang juru selamat. Berkatilah, kami perlu Engkau Yesus. Haleluya. Kami datang menyembah-Mu Yesus. Haleluya. Haleluya. Kami sembah, kami tinggikan, kami agungkan Yesus. Oh, haleluya. Terima kasih Yesus Tuhan. Terima kasih. Haleluya. Setiap jamnya Tuhan. Amin. Jika ku perlukan, ku datang juru selamat. Berkat, katakan setiap jamnya Tuhan. Amin. Jika ku perlukan, ku datang juru selamat. Berkat, lebih lagi katakan setiap jamnya Tuhan. Jika ku perlu, kami datang Tuhan Yesus. Ya, berkat, lebih lagi ya Tuhan. Setiap jamnya Tuhan. Jika ku perlukan, ku datang juru selamat. Berkatilah, haleluya. Hanya Engkau yang layak kami sembah. Hanya Engkau yang layak dipuji. Besar anugerah-Mu Tuhan. Terima kasih Yesus. Hanya Engkau yang layak kami sembah Tuhan Yesus. Hanya Engkau yang layak kami tinggikan Tuhan. Hanya Engkau yang layak kami agungkan Tuhan Yesus. Kasih-Mu melimpah buat setiap kami Bapa. Besar anugerah-Mu Tuhan Yesus. Terima kasih Yesus Tuhan. Anugerah-Mu melimpah bagiku.
setiap waktu. Amin. Kebenaran-Mu dan perkenanan-Mu Mengikutiku. katakan anugerah-Mu, anugerah-Mu melimpah bagiku, selalu baru di setiap waktu. Kebenaran-Mu dan perkenanan-Mu mengikutiku. Anugerah-Mu, anugerah-Mu ya melimpah bagiku, selalu baru setiap hari Tuhan. Di setiap Kebenaran-Mu, kebenaran-Mu dan perkenanan-Mu mengikutiku. Katakan anugerah-Mu, anugerah-Mu melimpah bagiku, selalu baru di setiap waktu. Terima kasih Tuhan Yesus. Kebenaran-Mu Perkenanan-Mu dan perkenanan ya mengikutiku. Katakan anugerah-Mu, anugerah-Mu melimpah bagiku, selalu baru di setiap waktu. Kebenaran dan perkenanan-Mu Tuhan selalu mengikuti kami. Yes, anugerah-Mu, anugerah-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Selalu baru setiap hari. di setiap waktu. Kebenaran-Mu dan perkenanan-Mu mengikutiku. Oh, anugerah-Mu melimpah bagiku, selalu baru di setiap waktu. Kebenaran-Mu dan perkenanan mengikutiku, mengikutiku sepanjang hidupku. Kebenaran-Mu, kebenaran-Mu dan perkenanan, amin, mengikutiku sepanjang hidup. Kebenaran-Mu, amin, dan perkenanan. yes Tuhan, mengikutiku sepanjang hidupku. Shalom Bapak Ibu, shalom semuanya. Judul renungan kita malam ini adalah Yesus menyembuhkan hamba dari seorang perwira. Dan ini terambil dari Matius 8 ayat 5 sampai dengan 13. Ini terjadi di Kapernaum. Seorang perwira memohon kepada Yesus. Matius 8 ayat 6. Tuhan, hambaku terbaring di rumah karena sakit lumpuh dan ia sangat menderita. Sebenarnya ini adalah suatu keanehan karena apa? Seorang perwira Romawi yang penjajah memohon kepada Yesus dari orang Israel yang sedang dijajah oleh bangsa Romawi. Pasti perwira itu hormat kepada Yesus dan tidak mau Yesus direpotkan untuk datang ke rumahnya. Perwira itu menghormati larangan di kalangan Yahudi untuk datang ke rumah orang non-Yahudi atau non-Israel. Perwira itu juga Tuhan yang baik karena mau repot-repot mencari kesembuhan bagi hambanya yang sedang sakit. Respon Yesus,
Matius 8 ayat 7, Yesus berkata kepadanya, "Aku akan datang menyembuhkannya." Reaksi Yesus sangat spontan dan peduli. Matius 8 ayat 8, tetapi jawab perwira itu kepadanya, "Tuan, aku tidak layak menerima Tuan di dalam rumahku. Katakan saja sepatah kata, maka hambaku itu akan sembuh." Perwira itu menjelaskan statusnya sebagai tentara yang punya rantai komando, bawahan patuh kepada atasan. Jawaban perwira itu sangat mengherankan Tuhan Yesus. Yesus terheran dan memuji iman perwira itu. Matius 8 ayat 10 sampai dengan 13. Yesus berkata, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya iman sebesar ini tidak pernah aku jumpai pada seorang pun di antara orang Israel." Termasuk juga berarti murid-murid Yesus tidak punya iman. Malah Yesus seringkali menyebut iman murid-murid lebih kecil dari biji sesawi. Matius 17 ayat 20. Yesus melanjutkan, Matius 8 ayat 12, sedangkan anak-anak kerajaan itu akan dicampakkan ke dalam kegelapan yang paling gelap. Di sanalah akan terdapat ratap dan kertak gigi. Artinya orang Israel atau juga adalah anak-anak kerajaan akan dicampakkan ke dalam kegelapan. Karena orang Israel tidak punya iman sehingga tidak berkenan kepada Allah. Ibrani 11 ayat 6. Mengapa bangsa Israel tidak punya iman? Karena orang Israel sudah 1500 tahun sejak Gunung Sinai sampai dengan masa Tuhan Yesus telah hidup di bawah hukum Taurat. Sedangkan firman ada berkata, dasar hukum Taurat bukanlah iman, tetapi orang hidup karena melakukannya. Galatia 3 ayat 12. Mujizat terjadi. Matius 8 ayat 13. Lalu Yesus berkata kepada perwira itu, "Pulanglah dan jadilah kepadamu seperti yang engkau percaya." Maka saat itu juga sembuhlah hambanya. Jadi mujizat terjadi sesuai iman dan kepercayaan kita. Maka jika tidak ada iman, tidak akan terjadi mujizat apapun. Atau dengan kata lain, jika orang hidup di bawah hukum Taurat yang tidak punya dasar iman, orang tidak punya iman dan tidak akan terjadi mujizat bagi mereka. Sedangkan mengapa perwira itu punya iman yang besar? Karena perwira itu orang non-Israel, yaitu orang Romawi, orang Israel. Sedangkan orang Israel, mereka hidup di hukum Taurat yang mengandalkan perbuatan baiknya. Sedangkan perwira itu tidak mengandalkan perbuatan baik karena mereka tidak berdasarkan hukum Taurat. Karena itulah kenapa orang Israel tidak punya iman, murid-murid tidak punya iman, karena mereka mengandalkan perbuatan baik mereka, bukan mengandalkan perbuatan besar Allah. Perwira itu hanya berfokus kepada Tuhan Yesus, akan kasih dan kuasanya, tidak mengandalkan perbuatan baiknya. Selain perwira Romawi, ada lagi ibu Kanaan yang dipuji Tuhan Yesus mempunyai iman yang besar. Matius 15 ayat 28. Bandingkan juga selama Petrus memandang kepada Tuhan Yesus, dia bisa berjalan di atas air. Tetapi ketika matanya tidak melihat Yesus karena dialihkan oleh angin yang bertiup, maka Petrus mulai takut dan tenggelam. Selama juga kita fokus kepada Yesus, mengandalkan anugerahnya, maka orang Kristen akan berjalan dan menang atas segala masalah. Kesimpulan, orang Kristen adalah pengikut Tuhan Yesus yang selalu memandang kepada Tuhan Yesus. Maka orang Kristen disebut orang yang beriman. Orang Kristen tidak mengandalkan perbuatan baiknya, tidak lagi di bawah hukum Taurat, tetapi mengandalkan perbuatan-perbuatan besar dari Allah. Amin Bapak Ibu. Mari kita tundukkan kepala kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus untuk renungan malam ini Tuhan. Hari ini kami merenungkan tentang bagaimana Yesus menyembuhkan hamba dari seorang perwira Romawi. Perwira ini punya iman yang besar, karena itulah hambanya yang ada di rumah, walaupun jaraknya jauh, bisa disembuhkan. Bisa disembuhkan oleh Yesus dengan iman dari perwira ini. Bahkan perwira ini juga dipuji oleh Tuhan Yesus, punya iman yang besar. Sedangkan murid-murid Yesus seringkali dikritik oleh Yesus, seringkali ditegur oleh Yesus. Mereka tidak punya iman, bahkan tidak punya iman sebesar biji sawi. Karena itulah kami hari ini
Kami tidak lagi hidup di bawah hukum Taurat, tidak lagi mengandalkan perbuatan baik kami, tapi kami hari ini mengandalkan anugerah Tuhan Yesus. Karena lewat anugerah Tuhan Yesuslah kami bisa punya iman dan kami bisa mengalami mujizat-mujizat dari Tuhan. Dan hari ini saya juga berdoa Tuhan agar renungan ini bisa menjadi rema di dalam kehidupan kami untuk penuntun kami melangkah di dalam kehidupan. Saya juga berdoa Tuhan untuk jemaat, untuk pemirsa, untuk netizen yang menyaksikan acara Mujizat Zaman Now ini juga agar disembuhkan dari segala penyakitnya. Karena kami tahu Tuhan Yesus mau dan mampu menyembuhkan kami. Karena nama Yesus ada di atas segala nama, termasuk juga ada di atas segala nama penyakit kami. Kami juga berdoa Tuhan untuk segala usaha pekerjaan kami. Kami percaya apapun kondisi dunia hari ini, kami tidak perlu takut karena Tuhan selalu menyertai kami. Karena kami bukan warga dunia, tapi kami warga surga yang Tuhan utus ke tengah-tengah dunia ini. Kami juga berdoa Tuhan, apapun kutuk-kutuk nenek moyang yang mungkin dilakukan oleh nenek moyang kami Tuhan. Mungkin mereka menyembah berhala, mungkin mereka masang jimat-jimat, pakai jimat-jimat, atau juga minum air setan Tuhan. Hari ini kami putuskan segala kutuk-kutuk, sehingga anak-anak kami, anak cucu kami Tuhan, tidak lagi terikat akan kutuk-kutuk, agar mereka juga sempurna, sehat, tidak ada buta, tidak ada tuli, tidak ada gangguan apapun Tuhan. Karena segala kutuk hari ini kami telah putuskan, karena Yesus mati terkutuk di atas kayu salib untuk membebaskan setiap kami yang percaya dari segala kutuk. Saya juga berdoa Tuhan agar usaha pekerjaan kami juga diberkati. Demikian juga Tuhan, keluarga kami juga selalu ada damai Kristus sehingga suami istri tetap aman, tentram, damai, tidak ada cekcok, juga hubungan orang tua dengan anak-anak juga ini penuh kedamaian, anak juga hormat kepada orang tua sayang kepada anak-anaknya Tuhan. Terima kasih Tuhan, pagari juga sekolah, pendidikan anak-anak kami agar menjadi anak-anak pintar, anak sehat, cerdas, diberkati juga selalu juara, bahkan bisa dapat beasiswa sampai S3 Tuhan, dapat beasiswa di sekolah dalam negeri dan luar negeri. Diberkati juga pergaulan mereka, bebas dari segala orang-orang jahat, bebas dari pergaulan-pergaulan yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Dan kami akan menutup doa ini Tuhan dengan doa berkat. Mari Bapak Ibu yang menyaksikan acara ini, angkat kedua tanganmu, siapkan hatimu untuk menerima berkat-berkat dari Allah Bapa yang Maha Kuasa. Berkat dari Allah Bapa yang Maha Kuasa, kasih karunia dari Tuhan Yesus, serta penyertaan Roh Kudus menyertai kami mulai hari ini sampai selama-lamanya. Haleluya, sama-sama kita berkata, amin. Demikianlah program acara Mujizat Zaman Now yang baru saja kita saksikan bersama-sama. Kita percaya bahwa apa yang kita telah saksikan dan kita telah terima melalui hadiratnya dan firman yang ada di tengah-tengah kita sungguh-sungguh memperlengkapi, memberkati, dan benar-benar menjamah keberadaan kita semua. Sampai kita berjumpa kembali di acara Mujizat Zaman Now yang selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati, dan mari kita naikkan El Shaddai, El Shaddai. Haleluya. El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Dia besar, Dia besar. El Shaddai mulia. El Shaddai, El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Berkat-Nya Melimpah. El Shaddai, berkat-Nya, berkat Yes melimpah.